Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi topik minggu ini adalah topik nanobioteknologi mikroba yang sudah masuk ke ranah nanoteknologinya. Jadi kita akan membahas tentang fabrikasi nanopartikel dengan metode biosintesis. Kita akan memfokuskan ke penggunaan berbagai macam mikroorganisme. Oke, jadi ini outline yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang fabrikasi nanopartikel, diantaranya dengan bagaimana konsepnya, kemudian mekanisme yang terjadi selama proses sintesis, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses biosintesis dari nanopartikel, dan contoh-contoh nanomaterial yang sudah pernah dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme. Di sini kita akan memfokuskan ke 3 jenis mikroorganisme, yaitu dengan menggunakan bakteri, kemudian dengan menggunakan mikroalga, dan dengan menggunakan jamur. Namun untuk yang mikroalga dan jamur, kita akan fokuskan ke jenis yang uniseluler saja. Jadi kalau untuk jenis jamur yang memiliki badan buah, itu tidak akan kita bahas di sini, dan juga untuk jenis alga yang sifatnya makro seperti alga hijau ataupun alga coklat itu juga tidak akan dibahas di sini. Oke, kita masuk ke metode umum dalam proses sintesis nanopartikel. Jadi di sini kita tahu proses pendekatan dalam sintesis nanopartikel itu ada dua macam. Ada yang tipe top down dari atas ke bawah dan ada yang tipe bottom up dari bawah ke atas. Yang menjadi pembeda itu adalah material awal dalam proses pembentukannya. Jadi kalau top down itu kita menggunakan bulk material, yaitu material yang ukurannya besar, volumenya besar. Kemudian kalau yang bottom up itu menggunakan atom yang terbuat dari garam-garam mineralnya. Jadi kalau top down dari bulk material ukuran yang besar, kemudian kita lakukan pengecilan ukuran, reduksi dengan grinding misalnya itu membentuk serbuk, kemudian diperkecil lagi menjadi bentuk nanopartikel. Tetapi kalau yang bottom up itu berasal dari logam-logam garam, garam logam itu kemudian kita larutkan dulu dalam media cair, setelah itu akan terbentuk ion-ion. Nah, ion tersebut akan membentuk atom, kemudian atom tersebut akan berkumpul membentuk klaster, dan klaster akan membentuk nanopartikel. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pembentukan nanopartikel. Yang pertama adalah nukleasi. Nukleasi itu adalah suatu proses di mana nukleus, pembentukan nukleus atau seeds yang berperan sebagai template dari pertumbuhan kristalnya. Jadi di sini dari metal prekursornya itu direduksi membentuk klaster. Nah, klasternya itu akan saling menempel satu sama lain, kemudian akan berkoalisi membentuk nanopartikel. Jadi setelah itu akan pembentukan klaster, di mana satu atau lebih atom itu akan saling berkumpul, dan kemudian yang tahapan terakhir adalah koalisi, di mana satu atau lebih klaster itu bergabung untuk membentuk nanopartikel tunggal. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang konvensional yang banyak digunakan dalam proses sintesis nanopartikel. Jadi ada metode fisik, metode kimia, dan metode biologis. Untuk metode fisik itu biasanya melakukan pendekatan top down, kemudian untuk kimia itu bisa yang tipe top down ataupun bottom up, sedangkan yang biologis itu biasanya tipe yang bottom up. Kalau yang fisik itu contohnya ada yang arc discharge, kemudian ada electron beam, ada ion implantation, ada kondensasi, kemudian ada grinding, ada milling, ada pyrolysis, ada vapor phase. Kemudian untuk yang chemical, ini ada kopresipitasi, ada reduksi, ada electrochemical, kemudian ada microemulsion, ada phytochemical juga, ada sonochemical, ada sol gel, dan solvothermal. Kemudian untuk yang biologis, ini menggunakan agen-agen biologis, misalnya untuk menggunakan tanaman dan ekstraknya, kemudian menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, actinomycet, kemudian menggunakan alga. Ada juga penggunaan biomolekul atau makromolekul seperti enzim. Kemudian juga bisa menggunakan limbah-limbah dari industri maupun agrikultur. Jadi untuk yang tipe fisika dan kimia, ini dia bisa menghasilkan nanopartikel dalam jumlah yang cukup besar, tetapi memiliki keterbatasan bahwa penggunaan metode fisika dan kimia ini cukup mahal ya, karena menggunakan reagen-reagen dalam konsentrasi yang besar juga.
Kemudian juga menggunakan peralatan yang cukup mahal. Nah, selain itu, metode yang umum digunakan untuk sintesis nanopartikel sampai dengan saat ini adalah metode reduksi kimia. Misalnya dengan menggunakan berbagai macam reagen seperti tolens, kemudian polyethylene glycol, ada sodium borohidrat, sodium sitrat, dan semuanya itu berfungsi sebagai agen pereduksi dalam medium cair. Nah, komponen-komponen pereduksi ini dia bisa mereduksi ion metal yang kemudian disimbolkan dengan M+, dan direduksi menjadi bentuk metaliknya, yaitu M0, elemental form. Kemudian setelah itu akan membentuk klaster dari nanopartikel. Nah, proses green atau biosintesis ini merupakan suatu proses yang efisien, di mana di sini menggunakan komponen-komponen alami dalam hal misalnya untuk cappingnya, kemudian untuk stabilizernya, dan juga agen pereduksinya, jika dibandingkan dengan senyawa-senyawa kimiawi. Nah, karena alasan ini, maka ilmuwan ini akhir-akhir ini mengadaptasikan proses biosintesis ke dalam produksi nanopartikel. Jadi ada beberapa alasan kenapa proses biosintesis ini banyak digunakan akhir-akhir ini. Yang pertama adalah bahwa nanopartikel yang disintesis secara biologis itu memiliki sifat fisiko-kimia yang unik jika dibandingkan dengan nanopartikel yang disintesis secara kimia ataupun fisika. Kemudian metode ini dia lebih murah dan juga lebih friendly ya, lebih ramah lingkungan karena penggunaan reagen kimiawi yang jumlahnya lebih sedikit ataupun konsentrasinya lebih rendah, atau bahkan tidak menggunakan reagen kimiawi sama sekali. Nah, kemudian untuk pendekatan biogenik ini dia memungkinkan kita untuk bisa merecycle garam-garam logam yang biasanya mengkontaminasi sumber perairan. Jadi proses sintesis nanopartikel ini adalah salah satu bentuk dari remediasi lingkungan. Oke, ini adalah prosedural dalam sintesis nanopartikel. Jadi kalau proses di yang kimiawi itu adalah biasanya one pot sintesis, di mana dilakukan dalam suatu wadah, misalnya beker gelas, kemudian di situ dicampurkan garam-garam logam yang dilarutkan dalam suatu media cair, kemudian kita adjust pH, kemudian temperaturnya ataupun ada agitasinya, kemudian kita masukkan juga agen-agen pereduksi di situ. Setelah itu dilakukanlah proses sintesis di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan stabilizer ya, yang fungsinya adalah untuk mencegah aglomerasi dari produk nanopartikel. Nah, kemudian untuk yang metode fisika, di sini ada logam dan juga pelarut. Kemudian ditembakkan sinar laser. Nah, di sini setelah itu proses sintesis nanopartikel terjadi. Di sini terbentuklah nanopartikel. Kemudian untuk proses biologis, jadi kita menggunakan substansial biologis. Misalnya kita gunakan tanaman ataupun ekstraknya, kemudian untuk mikroorganisme, kita bisa menggunakan sel secara keseluruhan maupun supernatan ataupun ekstraknya. Nah, setelah itu dicampurkan dengan ion logam atau garam logam. Setelah itu proses sintesis itu terjadi dan terbentuklah nanopartikel. Oke, ini adalah berbagai macam perbedaan antara proses sintesis nanopartikel. Di sini kita golongkan menjadi dua golongan besar, yaitu sintesis secara biologis dan sintesis secara non-biologis. Non-biologis ini berarti fisika dan kimia. Nah, jika ditinjau dari aspek parameter optimisasi dari desainnya, sintesis biologis itu kita memerlukan kondisi reaksi yang optimal, seperti kita harus tahu penggunaan organismenya, karena kita akan melakukan atau kita harus mengontrol, kita akan membuat nanopartikel dengan ukuran ataupun bentuk tertentu. Nah, setelah itu kita juga harus tahu bagaimana kondisi pertumbuhan dari sel tersebut. Nah, setelah itu kita juga harus mempertimbangkan apakah kita memerlukan penambahan dari biokatalis. Sedangkan untuk yang proses non-biologis itu kita harus memvariasikan, kita harus mengoptimalkan kondisi dari fisikokimia pada saat proses sintesisnya. Jadi misalnya untuk kondisi reaksinya itu harus seperti apa, apakah pH, temperatur, atau agitasi itu kita harus optimalkan.
kemudian penambahan katalis, dan juga konsentrasi dari reaktannya. Kemudian dari segi mekanisme dari sintesisnya. Untuk yang sintesis biologi itu terdiri dari dua macam. Ada yang tipe enzimatik dan ada yang tipe non-enzimatik ataupun bahkan campuran dari tipe enzimatik dan non-enzimatik. Itu bisa menggunakan sel secara keseluruhan ataupun dari sel ekstraknya. Kemudian mekanisme untuk yang non-biologis itu ada reduksi secara kimia, kemudian iradiasi, ada juga pirolisis, ada elektrolisis, dan ada sol gel. Kemudian dari segi penggunaannya, yang sintesis biologis itu biasanya nanopartikelnya digunakan untuk bidang biomedis, misalnya untuk agen terapi, kemudian di bidang klinis, kemudian untuk bidang diagnostik seperti targeted drug delivery, untuk agen antimikroba, kemudian untuk bahan campuran di magnetic resonance imaging, dan juga untuk biosensor. Nah, kemudian untuk nanopartikel yang disintesis secara non-biologis itu penggunaan dalam bidang klinisnya itu masih sangat dibatasi karena biasanya masih ada senyawa-senyawa toksik yang menempel di dalam nanopartikel tersebut. Kemudian dalam aspek lingkungan. Jadi untuk yang sintesis secara biologis, ini dia lebih ramah lingkungan dan tidak berkontribusi terhadap polusi lingkungan. Sedangkan untuk yang sintesis secara non-biologis, pasti dia ada kontribusi terhadap polusi di tanah dan juga air. Kemudian untuk penggunaan energi dan modalnya juga dia cukup besar. Kemudian bagaimana dengan durasi dari proses sintesisnya? Untuk yang proses biologis, biasanya memang membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita harus preparasi mikroorganismenya tersebut, kemudian baru dilakukanlah proses sintesis. Nah, kemudian kalau untuk yang tipe non-biologis ini biasanya waktunya lebih singkat karena langsung saja dilakukan proses sintesis. Tapi kalau kalian ingat-ingat lagi pada saat praktikum nano 1 ya, untuk yang sintesis nanopartikel emas dengan menggunakan bakteri, pada saat proses sintesisnya itu justru jauh lebih singkat dibandingkan dengan yang kimiawi. Oke, ini adalah konsep dari sintesis nanopartikel. Kita akan fokuskan ke biosintesis. Jadi proses biosintesis itu sendiri terbagi menjadi dua proses besar. Yang pertama adalah proses eksperimentalnya yang dilanjutkan dengan proses produksi dari nanopartikel. Jadi pada saat proses eksperimental, yang pertama adalah kita punya garam logam, di sini metallic salt. Kemudian kita larutkan ke dalam media cair. Di sini kita tambahkan air, kemudian kita lakukan pemanasan dan kita adjust pH-nya. Sehingga garam logam tersebut bisa larut menjadi bentuk ion metal atau M+. Nah, setelah dilarutkan dalam media cair, kita tambahkan agen produksinya. Agen produksinya dalam hal biosintesis itu adalah bisa plant ekstrak, kemudian bisa bakteri, kemudian bisa juga biomasa dari jamur atau biomasa dari mikroalga ataupun supernatan ataupun ekstrak dari selnya tersebut. Nah, setelah dicampurkan, ini terjadilah proses produksi dari nanopartikel. Prosesnya itu ada proses yang biogenik ataupun yang enzimatik. Proses biogenik ini termasuk juga di dalamnya proses kimiawi, yaitu terjadi proses oksidasi dan reduksi. Sedangkan proses enzimatik itu enzim yang terlibat adalah enzim NADPH di sini ya. Nah, setelah itu dari metalik ion itu bisa direduksi menjadi bentuk atom yang netral atau M0. Di sini adalah elemental ya. Setelah itu terjadilah proses yang namanya agregasi, kemudian pertumbuhan dari kristalnya, sehingga terbentuklah clustering dari nanopartikel. Nah, nanopartikel ini juga dilakukan stabilisasi, tetapi karena kita menggunakan agen biologis, jadi selain dia berfungsi sebagai agen produksi, dia juga berfungsi sebagai stabilizer. Nah, di sini dibentuklah capping, entah itu bisa berupa protein ataupun polisakarida dan lain sebagainya. Setelah itu, kita mendapatkan nanopartikel yang sifatnya stabil dan ini bisa dilakukan atau diproses kembali untuk aplikasinya. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan karakterisasi dari nanopartikelnya. Bisa menggunakan SEM, kemudian TEM, FTIR, XRD, UV-Vis, dan EDX. Oke, sampai sini sebelum saya masuk ke masing-masing mikroorganisme, apakah ada yang mau ditanyakan?
Saya sebenarnya Ya, silahkan. yang di bagian tadi awal itu step-stepnya pembuatan NPS itu Bu, yang kreasi sampai ke itu Ini ya. yang ketiga saya ini Bu. Nah ini kalau katakan di apa itu di dalam apa namanya mikroorganisme itu umpamanya dia itu terjadi nukleasi kan kalau dijelaskan di praktikum dulu kan pakai enzim ya. Nah itu kalau umpama di enzimnya itu apa ya diberikan katalis dari luar gitu itu bisa nggak sih? Oke, kalau enzimnya dikasih katalis dari luar, apakah bisa atau enggak? Sebetulnya kalau penambahan katalis di mikroorganisme ya, katalisnya itu dia mempercepat reaksi yang ada di luar lingkungan dari mikroorganismenya, tapi dia nggak bisa masuk ke enzim yang ada di dalam. Jadi kalau enzim yang ada di intraseluler, itu ya dia hanya berfungsi di intraseluler saja. Beda kalau enzimnya dia diekspor keluar sel ya, berarti dia adanya di ekstraseluler, kemudian kita menambahkan katalis. Nah, mungkin itu bisa terjadi reaksi, bisa mempercepat. Tapi kalau enzimnya dia hanya di intraseluler, berarti dia tidak terpengaruh oleh katalis yang ditambahkan di luar. Begitu Farhan. Sampai sini jelas? Ya, satu lagi yang di Ya. bagian information clustering Mm-mm. eh, kan juga dijelaskan kalau dulu itu ini kan untuk hasilnya dari sintesis apa lewat mikroorganisme itu ukurannya itu tidak atur gitu. Nah, itu apa dari step kedua information clustering? Oke. Kalau yang dulu di praktikum kan memang ukurannya nggak seragam ya, dia tidak monodispers, artinya dia berarti polydisperse. Ada distribusi ukuran di mana dia ada ukuran tertentu yang mendominasi. Nah, apakah itu merupakan hasil dari proses clustering atau koalisi itu? Iya, betul. Jadi di satu titik tertentu, di satu titik nukleasi itu, kemudian dia mengalami clustering yang ini ya, bisa jadi dia kenapa ukurannya lebih kecil karena dia cuma ada 2 klaster yang bergabung. Kemudian ini nggak ada yang bergabung, cuma ada 1 klaster. Tapi ada juga di titik lain dia ada lebih dari 3 klaster yang bergabung. Nah, proses clustering inilah yang menyebabkan monodispersity ataupun polydispersity dari nanopartikel yang terbentuk. Begitu Farhan. Oke ya, jelas ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke, Ini ya, Bu. oke, siapa nih? Oh, saya, Bu. Saya dengar nggak, Bu? Oh ya, Jovan, silakan. Ya. Eh, tadi kan disebutin kalau biosintesis itu kan bisa pakai apa apa dari mikroorganisme dan kalau itu kan udah jelas. Kalau itu kan emang kelihatan di alam memang dia emang bisa sintesis itu atau enggak emang ada enzimnya. Tapi kalau Hmm. misalnya tadi ada lagi kalau limbah industri ya, Bu, sama limbah pokoknya limbah lah, Bu, limbah. Nah, kalau kalau pakai limbah itu yang dicari di limbahnya itu apanya, Bu? Biar bisa sintesis Oke, nanopartikel. yang dicari di limbah. Jadi misalnya kita menggunakan limbah dari pertanian ya, misalnya ada sisa-sisa pengolahan makanan ataupun dari pemrosesan makanan gitu. Nah, kalau dari limbah sisa pemrosesan makanan, kita punya misalnya limbah kulit jeruk ataupun limbah sayuran apalah ya. Nah, kenapa limbah-limbah itu bisa dipakai? Karena dia mengandung reducing agent. Reducing agentnya itu adalah senyawa antioksidan. Biasanya seperti itu. Kalau yang untuk agricultural waste ya. Kemudian kalau yang industrial waste, misalnya apa ya? Industrial waste itu kita bisa pakai waste-nya itu sebagai prekursor dari logamnya, ataupun ada sesuatu di waste itu yang bisa kita gunakan sebagai reducing agent. Biasanya seperti itu sih, Javan. Jadi Masih, yang Bu. kita targetkan kalau dari waste itu adalah komponen antioksidannya. Biasanya yang dipakai itu ya yang agricultural waste itu, dari yang sisa-sisa. Misalnya kulit jeruk itu kan kita tahu di dalamnya ada asam sitrat gitu ya. Nah, itu asam sitrat itu adalah sebagai
reducing agent, dan dia juga senyawa antioksidan. Jadi seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke mikroorganisme yang pertama, yaitu bakteri. Jadi sejumlah besar spesies bakteri itu sudah banyak sekali digunakan dalam proses green synthesis ya, untuk mendapatkan suatu metode alternatif dari metode konvensional fisika dan kimia. Nah, kemudian para ilmuwan juga mulai menggunakan biomasa ataupun ekstrak sel untuk mensintesis nanopartikel. Bakteri itu dipertimbangkan sebagai potential biofactory, artinya dia sebagai pabrik yang potensial untuk melakukan sintesis nanopartikel. Contohnya seperti emas, kemudian silver, platinum, palladium, titanium, kemudian tipe oxide, tipe magnetite, kadmium, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh yang paling populer di antara bakteri yang bisa mensintesis material anorganik itu adalah tipe magnetotaktik bakteria dan S-layer bakteria. Nah, beberapa metal ion itu kan dia sifatnya toksik ya untuk bakteri. Nah, oleh karena itu si bakteri ini dia melakukan reduksi dari ionnya dalam suatu media cair, kemudian mengubahnya menjadi kompleks yang tidak terlarut, yaitu dalam bentuk nanopartikel. Nah, mekanisme ini adalah mekanisme defense. Dia melindungi dirinya sendiri untuk mencegah dirinya dari sifat toksisitas dari material tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh dari magnetotaktik bakteria. Yang paling terkenal adalah tipe dari genus Magnetospirillum. Jadi dia membentuk nanopartikel dari besi, magnetosom, yang diselimuti oleh membran. Nah, si nanopartikel besinya ini dia berada di sepanjang filamen aktin. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi, filamen aktin itu buat apa ya? Nah, dia justru malah digunakan sebagai tempat penempelan dari nanopartikel. Nah, kalau kita lihat bentuk aslinya ya seperti ini. Dia bentuknya seperti spirillum ya, berbentuk panjang, kemudian di sepanjang aktinnya dia terjadi akumulasi dari nanopartikel besi. Nah, kemudian dia nih biasanya ditemukan di mana sih? Dia biasanya ditemukan di lokasi seperti kutub utara dan selatan. Jadi dialah yang membentuk medan magnet. Kenapa bumi itu dibedakan menjadi dua medan magnet, utara dan selatan, itu biasanya di lokasi tersebut banyak sekali akumulasi dari jenis Magnetospirillum. Kemudian untuk fungsi-fungsi lainnya dari nanopartikel besi yang diakumulasi oleh Magnetospirillum, yaitu dia sebagai penyimpanan besi dan sekuestrasi. Kemudian nanopartikelnya juga bisa digunakan sebagai baterai, bahan baterai dan elektrokimia, kemudian juga sebagai sensor dari gravitasi. Nah, ini kalau kita lihat irisan penampangnya itu bisa seperti ini ya, atau kalau dipotong seperti ini di mana dia bentukannya bulat, itu dia akan berada seperti di sini, di kanan dan di kiri ini. Oke, untuk mekanisme, jadi proses pembentukan nanopartikel di bakteri itu ada dua macam, ada dua lokasi ya. Ada yang tipe ekstraseluler dan ada yang tipe intraseluler. Kalau yang ekstra berarti dia letaknya di luar. Ekstraseluler itu adalah proses sintesis nanopartikel di mana nanopartikel logamnya itu dibawa kemudian masuk ke dalam dia dibawa dengan cara dijebak gitu ya dalam sel wall, dalam membran sel, kemudian direduksi dengan adanya enzim atau metabolit hasil transfer keluar. Jadi sebetulnya ada dua referensi yang menyatakan mekanisme ekstraseluler. Jadi ada referensi yang menyatakan bahwa logamnya itu dibawa dulu masuk ke dalam, kemudian dia ditransport lagi keluar. Tapi ada juga referensi yang menyatakan logamnya itu tetap ada di luar, tapi material intraselulernya itu ada yang diekspor. Jadi logam itu tetap di luar. Nah, ini untuk yang contoh ini adalah tipe yang logamnya tetap di luar. Jadi yang ada logam di sini, ion logam M+, kemudian adanya elektron yang ditransfer dari dalam itu bisa mereduksi ion-ion logam menjadi bentuk metalik nanopartikel, jadi bentuk M0.
Kemudian ada lagi material lain yang ditransfer keluar, yaitu capping agent ataupun ada enzim-enzim seperti reduktase. Nah, enzim reduktase ini juga berfungsi dalam mereduksi ion metal menjadi M0. Kemudian capping agent ini dia akan berfungsi sebagai stabilizer. Jadi terbentuklah nanopartikel yang ada di luar atau dinamakan dengan ekstraseluler. Nah, berbeda dengan yang ekstraseluler, ada yang tipe intraseluler. Jadi dia proses sintesisnya berada di dalam sel bakteri. Jadi di proses intraseluler ini, setelah ionnya itu masuk ke dalam sel sitoplasma melalui membran channel di sini. Jadi di sini ada metal ion di lingkungannya. Kemudian dia masuk ke dalam sel melalui membran channel. Ataupun pertama kali dia masuk itu karena adanya interaksi elektrostatik. Jadi kalian mesti ingat bahwa muatan dari membran sel itu adalah negatif, sedangkan muatan logam itu adalah positif, sehingga dia terbentuklah interaksi elektrostatik. Nah, setelah terjadi proses interaksi elektrostatik, dia akan ditransfer ke dalam melalui membran sel, kemudian masuk ke dalam sitoplasma. Nah, di sini ada enzim-enzim yang berperan dalam proses reduksi. Di antaranya adalah enzim reduktase, yaitu NADH dan NADPH. Di sini terjadi proses oksidasi dan reduksi, sehingga dihasilkanlah elektron. Nah, elektron inilah yang akan mereduksi M+ ini menjadi M0. Nah, setelah itu, setelah terbentuk M0, di sini kita terbentuk nukleasi, dari nukleasi kemudian clustering, dan clustering terbentuklah single nanopartikel. Nah, setelah itu distabilkan dengan adanya capping agent. Jadi seperti itu ya perbedaan antara yang tipe ekstraseluler dan intraseluler. Kemudian ini adalah mekanisme yang biasa dilakukan dalam proses ekstra dan intra. Jadi kalau yang ekstra itu adanya enzim yang disekresikan. Seperti ini ya, contohnya adalah nitrat reduktase. Kemudian adanya molekul-molekul di permukaan sel. Jadi kalau cell wall itu kan bentuknya membran lipid bilayer. Kemudian di situ ada gugus yang menempel, itu seperti misalnya gugus sakarida, kemudian ada juga lipid, kemudian ada protein dari integral proteinnya itu. Nah, itu adalah gugus-gugus yang biasanya berikatan dengan ion logam. Kemudian ada juga proses absorpsi pasif oleh biomassa. Kemudian ada juga biological scaffold dalam sistem yang cell-free, jadi tidak menggunakan sel. Jadi kalau kita menggunakan supernatannya saja, maka dia bisa digunakan sebagai biological scaffold. Kemudian untuk sintesis yang intraseluler itu prosesnya bisa kompleksasi metal, kemudian adanya metal binding protein, jadi protein yang bisa berikatan sama metal, kemudian adanya biomolekul yang bisa mereduksi ion logam, kemudian presipitasi secara reduktif, dan juga proses biosorpsi. Nah, ini adalah jenis-jenis makromolekul yang terlibat dalam proses sintesis nanopartikel baik intra maupun ekstra. Jadi di sini ada enzim yang terlibat itu ada reduktase seperti tadi ya, nitrat reduktase, kemudian ada hidrogenase. Kalau kalian ingat waktu di praktikum, kita menambahkan format ya, sodium format sebagai reducing agent-nya, tambahan. Itu di dalam bakterinya itu sendiri dia punya gen yang mengkodekan format dehidrogenase. Itu artinya dia enzimnya, dia mampu memecah format. Kemudian ada enzim sintase, ada juga hidrolase, dan ada kofaktor lain, seperti NADH dan NADPH. Nah, NADH dan NADPH ini adalah kofaktor dari enzim, yang dia memiliki peranan penting dalam proses reduksi dari nanopartikel. Dalam proses reduksi dari ion logam. Kemudian NADH itu dia bisa mentransfer enzim dalam kondisi yang di dalamnya terlibat NADH dependent enzyme dan kemudian menjadi carrier dari elektron. Kemudian ada makromolekul lain yaitu protein, asam amino, glutathione, quinon, phytochelation, antioksidan, pigmen, dan lain sebagainya. Nah, ini saya bilangnya untuk makromolekul yang terlibat dalam proses ini adalah secara umum yang ada di berbagai macam mikroorganisme ya. Saya tulis di sini general mikroorganisme. Nah, untuk spesifiknya nanti pasti ada masing-masing enzim yang terlibat gitu ya. Kalau misalnya di bakteri itu ada enzim ini, kemudian
Misalnya di fungi itu ada phytochelation, kemudian di alga itu ada pigmen dan lain sebagainya. Itu semua spesifik terhadap organisme tertentu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis dan monodispersity dari nanopartikel. Itu adalah tipe dari mikroorganismenya, apakah dia bakteri ataupun jamur atau mikroalga gitu ya. Kemudian apakah kita juga menggunakan ekstraknya atau kita menggunakan supernatannya saja, itu nanti akan menghasilkan produk nanopartikel yang berbeda. Kemudian temperatur, suhu. Kemudian ada pH, ada substrat dan konsentrasinya. Kemudian untuk agitasi, apakah diperlukan pengadukan atau tidak. Kemudian adanya penambahan elektron donor. Jadi di sini yang kita harapkan itu kan menghasilkan nanopartikel yang ukurannya seragam ya, artinya monodisperse. Tetapi nanti pada kenyataannya nanopartikel yang dihasilkan itu akan selalu polydisperse ya, kebanyakan, mayoritas akan polydisperse. Itu kenapa? Karena kita harus mengoptimasi berbagai macam parameter supaya kita bisa menghasilkan nanopartikel dengan ukuran ataupun dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, tadi disebutkan proses sintesisnya itu berdasarkan lokasi ada dua ya, ada ekstra dan ada intra. Nah, metode yang ekstraseluler ini dia lebih dipilih karena untuk harvestingnya, untuk perolehan dari nanopartikelnya itu dia lebih mudah. Dan juga untuk proses purifikasinya juga lebih mudah jika dibandingkan dengan proses intraseluler. Namun untuk limitasinya, dia ada kemungkinan untuk terjadi agregasi antar nanopartikel. Jadi misalnya kita lihat gambar yang ini kan sudah jelas terlihat ya, bahwa nanopartikelnya terbentuk secara ekstraseluler, dia adanya di luar sel. Nah kayak gini, ini kan dia terlepas dari sel ya. Ada yang terlepas dari sel, ada juga yang masih menempel di permukaan. Nah seperti ini masih menempel di permukaan. Nah ini pada nanopartikel yang menempel di permukaan, dia jumlahnya nggak selalu single ya, nggak selalu satu-satu menempel, tapi di sini ada yang terjadi agregat, ada yang menggumpal seperti itu. Nah ini adalah salah satu limitasi dari proses ekstraseluler. Seperti ini juga rata-rata menggumpal, dia jarang sekali yang hanya terbentuk satu nanopartikel. Nah, beda dengan ekstraseluler, kalau intraseluler itu dia memang lebih stabil jika dibandingkan dengan ekstraseluler. Nah, kita lihat di sini untuk yang gambar sebelah kiri. Dia hanya ada satu ya, satu nanopartikel di sini, satu di sini, satu di sini, dan sebagainya. Tapi dia tidak ada penggumpalan, dia lebih stabil. Hanya saja yang berbeda adalah mungkin ukurannya ataupun bentuknya. Nah, tetapi untuk yang metode intraseluler ini, kita membutuhkan proses lanjutan kalau kita mau ambil nanopartikelnya. Jadi kita harus melakukan purifikasi dari nanopartikel dengan cara cell wall breaking. Kita harus memecah dinding ataupun membran selnya, yaitu dengan cara fisik seperti sonikasi ataupun dengan cara kimia, yaitu kita melakukan pelarutan cell wall dengan menggunakan deterjen. Nah, di sini ada beberapa kekurangan dari metode sintesis menggunakan bakteri, yaitu proses purifikasi itu lebih sulit ya jika dibandingkan dengan metode kimia ataupun fisika. Nah, proses purifikasi itu sendiri dia sifatnya mungkin akan lebih kompleks jika dibandingkan dengan proses sintesis nanopartikelnya itu sendiri ya. Jadi makanya ini menjadi salah satu kekurangannya. Kemudian untuk mekanisme purifikasinya juga masih belum jelas seperti apa. Kemudian tantangan lain yang banyak sekali dilaporkan oleh para peneliti itu adalah bahwa kita mengalami kesulitan untuk mengendalikan ukuran maupun bentuk dari nanopartikelnya itu sendiri. Dan ini yang menjadi tantangan kenapa untuk scale up menggunakan bakteri itu menjadi sulit dalam proses industri ya. Kemudian untuk perkembangan secara ekonomisnya itu masih dibutuhkan informasi yang lebih banyak. Oke, ini adalah contoh-contoh material yang berhasil disintesis dengan menggunakan bakteri. Memang rata-rata untuk logam, untuk material yang digunakan untuk sintesis menggunakan mikroorganisme itu tipenya adalah tipe logam, kemudian tipe
logam oksida, biasanya hanya seperti itu. Untuk yang tipe karbon, misalnya selulose, itu memang ada, tapi nggak banyak ya. Nah, kita lihat di sini tipe nanopartikelnya, ada tipe yang emas, kemudian tipe silver, ada selenium, ada kobalt, ada zinc oxide. Kemudian ini adalah bakteri yang digunakan, ada Lactobacillus, kemudian ada juga Pseudomonas, ada Serratia, kemudian ada jenis bakteri endofit. Kemudian untuk ukurannya juga nggak seragam ya, berbagai macam. Di sini ada yang kurang dari 10 nano sampai dengan 100 nanometer ataupun di atas 100, di sini sampai 500 juga ada. Kemudian ini untuk pengaplikasian, artinya ini nanopartikel yang berhasil disintesis itu buat apa, di sini ada juga. Ada yang untuk mass production, kemudian ada yang dari phytoremediation, kemudian ada juga untuk antifungi, ada untuk bidang medis seperti anti kanker gitu ya, antibakteri dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tipe-tipe bakteri yang biasa digunakan untuk proses biosintesis, yaitu tipe extremophiles. Extremophiles itu adalah tipe bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Entah itu bisa bersifat pH-nya sangat rendah ataupun sangat tinggi. Kemudian untuk suhunya bisa sangat rendah ataupun sangat panas gitu ya. Jadi tipenya adalah tipe thermophiles, kemudian acidophiles, psychrophiles, kemudian bisa juga bakteri yang diisolasi dari lingkungan yang alami, kemudian ada juga yang diisolasi dari wastewater, limbah cair, kemudian diisolasi dari lokasi pertambangan dan lokasi-lokasi yang terkontaminasi oleh limbah ataupun logam berat. Nah, ini adalah contoh gambaran dari lokasi-lokasi di mana extremophiles itu hidup. Jadi misalnya di sini ada tipe hot spring. Jadi kalau yang ada warna-warna gini pasti ada logam yang terlarut ataupun ada endapan logam di dalamnya. Kalau ada endapan logam itu biasanya proses yang terjadi adalah proses biogeochemistry ya. Di situ ada proses perpaduan antara biologis, geologis dan kimia di situ. Kemudian gambar yang kanan dan yang bawah ini adalah dari bekas lokasi pertambangan. Jadi di sini terlihat warna airnya itu berbeda ya, ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Nah, menurut kalian lokasi yang mana yang lebih ekstrim atau lebih berbahaya jika dibandingkan keduanya? Kalau dari segi warna aja, kira-kira yang mana yang lebih berbahaya? Ada yang mau berpendapat? Merah mungkin. Yang merah lebih berbahaya. Kenapa, Farhan? Mungkin kadar asamnya lebih tinggi atau Kadar malah asamnya lebih tinggi dibanding sama yang biru ini. Oke, ada lagi yang mau berpendapat mana yang lebih bahaya? Yang merah atau yang biru? Yang biru nggak sih, Bu? Yang biru, kenapa Javan? Kalau merah ini kemungkinan dia kayak sejenis FeO gitu, Bu. Iron apa? Tapi kalau biru ini biasanya pewarna-pewarna gitu, Bu, yang Oh, pewarna. bahaya. Oke, ini tadi saya bilangnya dua-duanya Kayak adalah lokasi pertambangan ya, bekas pertambangan. Jadi oh mungkin nggak ada pewarna sih biru kayaknya, Bu. Menurut saya yang biru. biru. Kenapa tadi? Karena kalau yang biru itu logamnya apa? Nggak tahu kalau Oh, nggak tahu. saya kira beda. Oke, ada lagi yang mau berpendapat yang mana sih yang berbahaya, merah atau biru? Oke, jadi di antara yang merah dan biru, yang lebih berbahaya adalah yang biru. Kenapa? Karena pH-nya dia lebih rendah. Misalnya kalau yang biru ini, senyawa ataupun logam yang terlarut di dalamnya itu adalah Fe2+ ya, ferros. Dan dia pH-nya di bawah 3, biasanya antara 1, 1,5. Tapi kalau yang merah ini pH-nya itu di atas 3, bisa 3 ataupun 4. Dan logam yang ada di sini, logam yang terlarut adalah jenis Fe3+. Jadi walaupun Fe3+ itu adalah tipe oksidan yang kuat, tetapi ketika dia mengendap berarti prosesnya ya tidak terjadi oksidasi ya.
Beda sama yang biru ini, ketika dia ada Fe2+, berarti Fe3+-nya itu dia akan terus berproses, sehingga proses oksidasi itu terus terjadi. Nah, itulah sebabnya kenapa pH-nya dia lebih rendah jika dibandingkan yang merah ini. Jadi berbeda spesies logamnya, walaupun sama-sama besi terlarut. Yang ini adalah Fe2+, tapi pH-nya 1. Yang ini adalah Fe3+, tapi pH-nya 3. Dan yang lebih berbahaya adalah yang pH 1. Oke ya, dari 3 lokasi tadi itu adalah tempat habitat yang paling baik di mana kita bisa mengisolasi bakteri-bakteri untuk sintesis nanopartikel. Oke, kemudian kita masuk ke mikroorganisme yang kedua, yaitu fungi. Jadi proses mikosintesis atau mikofabrikasi ini adalah metode yang juga mudah dan juga stabil untuk pembentukan nanopartikel. Kenapa kita pakai fungi? Karena fungi itu dia menghasilkan metabolit yang penting, misalnya seperti protein, kemudian karbohidrat, dan lipid, di mana dia juga memiliki kapasitas bioakumulasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan bakteri. Dan juga proses handlingnya untuk kultivasi dari fungi itu sendiri dia lebih efisien dan juga lebih berbiaya rendah gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh fungi yang biasa digunakan dalam proses mikosintesis dari nanopartikel. Ada dari genus Penicillium, kemudian Aspergillus, ada Trichoderma, ada Fusarium. Nah, di sini kita akan bahas untuk tipe fungi yang uniseluler ya. Artinya ini hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Kita nggak membahas fungi yang sifatnya makro. Seperti yang fungi berbadan buah yang biasanya edible gitu, kita nggak bahas di sini. Jadi ini adalah gambaran-gambaran fungi dari berbagai jenis genus di bawah mikroskop. Kemudian untuk pembentukan nanopartikel dengan menggunakan fungi ini memiliki berbagai macam kelebihan. Jadi untuk scaling up-nya dia lebih mudah, kemudian pemrosesannya juga lebih mudah, untuk viability-nya dia lebih ekonomis, kemudian pemrosesan biomasanya dan juga untuk recovery dari nanopartikelnya itu mudah karena biasanya dia menempel di miseliumnya. Kemudian untuk berbagai macam jenis fungi dia juga lebih cepat pertumbuhannya ya, jadi comparable jika dibandingkan dengan bakteri. Kemudian menghasilkan biomasa fungi yang cukup besar. Kemudian untuk handling di laboratorinya juga dia lebih mudah. Nah, untuk fabrikasi nanopartikel secara ekstraseluler ini lebih dipilih dibandingkan dengan intraseluler karena untuk scale up-nya dia lebih mudah, tetapi untuk pengkajian secara teoritisnya kita menggunakan tipe fabrikasi yang intraseluler. Ini adalah mekanisme yang terjadi pada saat sintesis dengan menggunakan fungi. Jadi fungi itu dia bisa menghasilkan berbagai macam jenis metabolit ekstraseluler yang digunakan sebagai faktor utama untuk survival, untuk bertahan hidup. Ketika dia terpapar di lingkungan yang ekstrim, misalnya ke lingkungan yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya ataupun temperaturnya di luar zona toleransinya ataupun adanya predator. Nah, selama proses mikosintesis dari nanopartikel, miseliumnya itu dia akan langsung kontak ke garam-garam logam yang ada di larutan. Yang sebetulnya fungsinya dia adalah meremediasi. Dia mau mengurangi toksisitas dari logam dengan cara membuat nanopartikel itu. Sehingga dia nanti akan menghasilkan enzim-enzim atau protein dan metabolit lain untuk meminimalisasi efek toksisitas dari logamnya itu sendiri. Jadi di sini proses sintesis dari nanopartikel ya menggunakan fungi, di mana funginya yang pertama kita kultur dulu, kemudian kita pindahkan ke medium cair. Setelah itu sebetulnya bisa menggunakan funginya secara langsung ataupun kita saring, kita menggunakan filtratnya saja. Nah, setelah itu kita bisa campur larutan ini dengan garam logamnya, prekursor garam logam. Setelah itu bagaimana cara kita tahu bahwa nanopartikel itu sudah terbentuk? Nah, biasanya kita lihat dari perubahan warna larutannya. Masing-masing logam itu akan memperlihatkan perubahan warna yang berbeda secara visual. Nah, dari perubahan warna tersebut, kita bisa mengkonfirmasi bahwa di situ sudah terbentuk nanopartikel dan kita bisa karakterisasi.
Karakterisasinya kita bisa melihat ukuran itu seperti apa, distribusinya, kemudian bentuknya, kristalinitasnya, kemudian untuk capping agentsnya apa, dan lain sebagainya kita bisa lakukan karakterisasi. Nah ini mekanisme secara umumnya sebetulnya mirip-mirip sama bakteri ya. Ini yang intra dan ini yang ekstra. Kalau yang intra itu berarti ion logamnya dia masuk ke dalam membran sel, kemudian terjadi proses sintesisnya di dalam sel. Kemudian kalau yang ekstra dia terbentuknya di luar membran sel, di mana adanya protein yang ditransfer keluar sel. Kemudian ini secara proseduralnya jadi tadi ya inokulasi ke medium cair, kemudian sentrifugasi. Kita bisa menggunakan extracellular fluidnya ataupun autolisatnya ataupun intraseluler. Jadi untuk yang extracellular fluidnya berarti kita menggunakan medium tumbuh dari funginya ya. Setelah itu kita campur dengan garam logam. Di sini contohnya adalah garam AuCl4. Kemudian untuk autolisat artinya kita menggunakan biomasa yang dipecah. Kita menggunakan buffer asetat, kemudian ditambahkan antibiotik. Nah, di sini setelah itu kita sentrifuga dan kita campur dengan garam logamnya. Kemudian bagaimana dengan yang intraseluler? Untuk yang intraseluler fluid ini kita harus memecah dinding selnya karena kita mau mendapatkan cairan yang ada di sitoplasmanya. Setelah itu baru kita campur dengan garam logam dan terbentuklah nanopartikel. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis nanopartikel. Sebetulnya ya mirip-mirip aja ya. Ada enzim, kemudian substrat, ada tipe dari garam logamnya, kemudian ada suhunya, kemudian waktu, ada biomasa dari fungi, ada aerasi atau agitasi, dan pH. Nah, kesemua faktor-faktor ini yang dioptimasi untuk bisa menghasilkan bentuk ataupun ukuran dan juga yield rate yang kita inginkan. Nah, untuk bentuknya bisa berupa quantum dots, kemudian rods, ada triangle, ada hexagonal, ada bentuk bulat. Nah, untuk menghasilkan ukuran, bentuk, dan yield rate tertentu ini sangat tricky ya, sangat kita tuh harus mengubah satu parameter dan parameter lainnya. Kita harus mengoptimasi ke semua parameternya tersebut sehingga kita bisa mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, ini adalah tipe-tipe fungi yang biasa digunakan untuk sintesis nanopartikel. Jadi ada yang Aspergillus, kemudian Trichoderma, Fusarium. Ini contoh untuk yang nanopartikel emas ya. Dan ini untuk aplikasinya, untuk ukurannya juga berbagai macam. Dari yang paling kecil 1 sampai dengan ukuran ratusan ada di sini. Kemudian untuk yang tabel sebelah sini adalah dijelaskan juga bagaimana cara preparasinya. Jadi apakah menggunakan biomasa funginya secara langsung. Kemudian ada juga yang hanya menggunakan proteinnya. Ada yang menggunakan ekstraknya, kemudian ada yang menggunakan supernatan, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini. Ini kan kalau kita lihat tipe nanopartikel yang dibentuk, itu nggak jauh-jauh ya, semuanya adalah logam sama logam oksida, ataupun tipe yang dari besi. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah contoh pembentukan nanopartikel di fungi. Jadi gambar yang kiri itu adalah untuk sintesis AUNP, emas. Kita lihat di sini nanopartikel emas yang terbentuk ini ada di luar sel ya sepertinya, karena bukan irisan yang melintang. Kalau irisan yang melintang itu seperti ini. Ini dia menempel di miseliumnya. Jadi yang warna hitam pekat ini adalah nanopartikel emasnya. Kita lihat di sini juga di bagian luarnya dia mengalami agregasi ya oleh protein-protein tertentu. Nah, kemudian untuk yang gambar sebelah kanan ini adalah nanopartikel silver yang dilakukan oleh Fusarium. Kita lihat yang bagian ini adalah cell wall, yang tebal ini adalah cell wall, kemudian yang bagian ini adalah nanopartikelnya. Jadi dia disintesis secara intraseluler, berarti dia adanya di dalam miseliumnya. Berbeda dengan yang ini, kalau yang ini kan ekstra ya, dia menempel di luar. Oke.
Kita masuk ke jenis mikroorganisme ketiga, yaitu tipe mikroalga. Jadi mikroalga itu dia memiliki produk-produk dengan nilai yang tinggi, misalnya seperti asam lemak, kemudian protein, karbohidrat, pigmen, enzim, kemudian biomasa, yang kesemuanya itu biasanya digunakan sebagai food supply. Nah, beberapa genus dari alga itu dia memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam-logam berat, termasuk di dalamnya adalah mereduksi efek toksisitasnya yang ada di lingkungan. Jadi kenapa alga itu dia cocok untuk proses bioremediasi? Karena dia memiliki sifat toleransi terhadap logam berat yang tinggi. Kemudian ada juga fototaksi, kemudian dia memiliki kemampuan untuk tumbuh baik secara autotrof dan heterotrof. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi di kuliahnya Bu Ilma, autotrof itu apa, heterotrof itu apa. Kemudian dia memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi. Setelah itu dia memiliki ekspresi fitokelatin dan dia juga berpotensi terhadap rekayasa genetika. Kemudian untuk akumulasi dari logam berat oleh alga ini biasanya merupakan salah satu sifat ya yang menguntungkan dalam proses fitoremediasi jika dibandingkan dengan proses lainnya. Nah, mikroalga ini dia efektif untuk sintesis nanopartikel karena dia growth rate-nya yang tinggi dan juga dia mampu menghasilkan biomasa yang besar dalam jumlah yang singkat sehingga dia bisa mengakumulasi logam berat dan kemudian mereduksinya menjadi dalam bentuk nanopartikel yang solid. Jadi ini adalah contoh gambaran dari kultur mikroalga ya, bentukannya bulat-bulat, kemudian dia memiliki pigmen. Nah, ini adalah contoh gambaran visual dari mikroalga yang dikultur di laboratorium. Ada yang memiliki pigmen hijau, ada yang memiliki pigmen coklat gitu ya. Nah, untuk proses biosintesis nanopartikel dengan menggunakan mikroalga ini ada 4 metode. Jadi yang pertama ada yang menggunakan sel secara keseluruhan, sel utuh ya. Kemudian ada yang menggunakan ekstrak dari selnya itu sendiri. Jadi kita harus mengekstrak makromolekul tertentu. Misalnya kita mau ambil proteinnya saja, ataupun sakaridanya saja, atau asam lemaknya saja, maka kita harus mengekstrak. Kemudian yang ketiga kita menggunakan kultur yang hidup. Jadi kita mengkultur secara aktif di lab. Kemudian yang terakhir adalah cell-free extract ataupun dinamakan dengan supernatan. Nah, supernatan ini kita dapatkan dari proses sentrifugasi dari kultur hidup ya. Jadi misalnya kultur hidup yang seperti di sini, misalnya kita mau ambil cairannya aja, maka kita sentrifugasi dari sini, lalu kita pisahkan antara biomasa sel dengan cairannya, dan yang kita gunakan adalah si cairannya saja. Jadi ada 4 macam. Ada sel utuh, kemudian ada ekstraknya, ada living culture, dan ada supernatan. Nah, kalau di sini ada sel utuh dan ada living culture. Ini kan sebetulnya sama ya. Tapi kenapa dibedakan menjadi 2? Kan dia sama-sama sel utuh, tapi di sini dibedakan menjadi 2. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Mohon maaf Bu, tadi sinyalnya putus-putus. Pertanyaannya apa ya Bu? Oke, di sini kan ada 4 metode ya yang digunakan. Ada sel secara utuh, kemudian ada ekstraknya, kemudian ada living culture, sel hidup, dan ada cell-free extract atau supernatan. Nah, untuk sel utuh dan living culture ini kan sama ya sebetulnya, sama-sama sel utuh, tapi di sini dibedakan menjadi 2. Kenapa kira-kira? Apa bedanya? Medium isolasinya mungkin Bu. Apanya Farhan? Medium isolasinya. Medium isolasinya. Jadi kenapa mediumnya? Kalau kelihatan nggak tahu ya Bu, kalau wholesale kan cuma diperlihatkan apa namanya selnya aja, tapi kalau yang living culture kan dia ada di apa namanya di wadah, lupa nama wadah itu. Jadi mungkin dari apa itu, dari mediumnya mungkin. Dari mediumnya. Oke, ada lagi
yang mau coba berpendapat kenapa whole cell sama living culture itu dibedakan? Jadi dua metode yang berbeda. Izin Bu, mungkin kalau wholesale dia itu nggak lanjut tumbuh gitu loh. Jadi dia dalam istilahnya kalau kemarin kan equilibrium yang hidup sama yang mati itu sama. Jadi nggak nambah kurang jumlahnya. Terus kalau mungkin living culture tuh dibiarin aja hidup terus kalian buat sintesis nanopartikel. Gitu. Oke, kalau yang whole cell berarti jumlahnya tetap gitu ya. Ya. Kalau yang living culture dia masih tumbuh. Oke, ada lagi yang mau coba berpendapat? Oke, jadi whole cell sama living culture itu kan sama-sama sel utuh ya. Yang membedakan adalah kalau whole cell itu bisa sel hidup, bisa sel mati, ya enggak? Kalau living culture itu hanya sel hidup saja. Kemudian kalau dari segi jumlah, betul tadi kata Javan, kalau yang whole cell itu biasanya kita menentukan jumlah tertentu, jumlah konsentrasi sel tertentu dalam volume medium cair gitu ya. Tapi kalau living culture itu ya karena dia sifatnya masih dinamis, dia masih berada di fase eksponensial, dia masih bisa tumbuh gitu. Jadi ingat whole cell itu bisa sel hidup ataupun sel mati. Loh, apakah sel mati itu masih bisa mensintesis nanopartikel? Apakah masih bisa? Bisa nggak sih? Saja mungkin Bu, tapi yang barusan mati mungkin Bu, yang Yang masih barusan fresh mati. slice lah. Matinya belum lama gitu ya. Iya. Jadi kalau sel yang sudah mati itu dia masih bisa mensintesis ya. Perkara dia matinya udah lama ataupun masih sebentar, sebetulnya itu nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena yang berperan dalam sel mati itu sebetulnya adalah gugus fungsi yang masih menempel di membran selnya. Jadi kalau masih ada gugus fungsi, misalnya masih ada proteinnya dari integral protein ataupun ada gugus polisakarida tertentu, makanya dia bisa dijadikan sebagai tempat nukleasi dari atom untuk membentuk nanopartikel. Jadi itu alasannya ya. Nah, ini adalah gambaran dari fotobioreaktor, yaitu reaktor yang biasa digunakan untuk kultivasi dari mikroalga. Nah, kenapa bioreaktor itu sifatnya bentukannya harus seperti ini? Jadi ada yang bentukannya silinder tabung biasa seperti yang gambar C, ataupun bentuknya seperti pipa ini ya, di mana dalamnya ini dia berongga. Kemudian ada yang bentukannya pipa kapiler seperti spiral seperti ini, ataupun bentuknya kotak dengan konfigurasi vertikal. Jadi dia luas permukaan terhadap volumenya itu rasionya harus besar. Kenapa? Karena dia sifatnya harus melakukan fotosintesis. Jadi dia harus terpapar terhadap sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, contoh mikroalga yang digunakan untuk sintesis ini adalah tipe dari genus ini. Nah, genus ini dia sudah berhasil digunakan dalam proses biosintesis nanopartikel emas, kemudian perak, palladium, dan platinum. Nah, setelah proses sintesis di dalam sel, nanopartikelnya itu dia akan dikeluarkan ke medium. Setelah itu dia akan membentuk koloid yang stabil, di mana koloid tersebut nanti bisa kita ambil untuk proses recovery. Jadi ini gambaran foto bioreaktor untuk skala lapangan ya, ini yang sangat besar. Jadi kalau yang skala labnya itu bentukannya seperti ini, tapi kalau di lapangan itu seperti ini. Bentuknya yang berliku ini adalah untuk agitasi dari medium cairnya. Kemudian di sini juga yang bentukan kotak vertikal, kemudian ini bentuk yang silinder ya, kemudian ini bentuk yang spiral seperti ini. Nah, kesemuanya ini kenapa bentukannya harus seperti ini? Karena kita mempertimbangkan rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi, dan kesemua permukaannya itu harus terpapar terhadap cahaya matahari. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi pada saat proses sintesis nanopartikel oleh mikroalga. Sebagai contoh adalah sintesis nanopartikel dari palladium. Nah, mikroalga ini kan sifatnya seperti sel tanaman ya. Dia memiliki kloroplas untuk fotosintesis. Oke, makasih. Kloroplas untuk fotosintesis.
Di sini ada organel kloroplas, kemudian setelah melakukan fotosintesisnya itu dia akan menghasilkan enzim yang namanya NADPH. Nah, NADPH ini kemudian akan diekspor keluar sel dan berperan sebagai agen pereduksi untuk mereduksi ion palladium menjadi metalik palladium. Jadi seperti ini prosesnya. Ya, ini sudah dijelaskan ya, NADPH itu merupakan salah satu agen pereduksi untuk mereduksi ion palladium. Dan NADPH ini adalah produk dari proses fotosintesis. Nah, ini adalah contoh tipe-tipe mikroalga yang digunakan untuk nanopartikel, untuk sintesis nanopartikel. Di sini untuk nanopartikel silver yang disintesis secara ekstraseluler. Kemudian untuk kondisi reaksinya, kulturnya itu bisa digunakan dalam bentuk volumetrik ya. Di sini ada yang 5 mili, kemudian ada yang 10 mili, kemudian bisa juga digunakan dalam bentuk biomasa sel. Jadi di sini menggunakan satuan berat, misalnya ada 1 gram, 0,3 gram, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggunaan selnya juga ada yang menggunakan whole cell, sel secara utuh, jadi menggunakan kayak gini, kultur cyanobacteria. Ada yang menggunakan biomasa selnya saja, yaitu sel pelet gitu ya. Ada juga yang menggunakan supernatant, di sini menggunakan cell-free extract gitu. Oke, kemudian ini untuk ukuran yang dihasilkan juga berbagai macam. Untuk bentuknya rata-rata adalah spherical. Kemudian ada juga yang tipe sintesis intraseluler. Ini contohnya oleh chlorella. Ini juga kondisinya tertentu. Untuk ukuran dan bentuk di sini mulai bervariasi nih. Ada yang ukurannya, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya batang seperti itu. Nah, ini contoh sintesisnya, gambaran temnya. Jadi ini adalah gambaran sintesis dari nanopartikel titanium oxide secara ekstraseluler ya. Kalau yang ini ekstraselulernya dia masih menempel di permukaan. Kemudian seperti secara umumnya bahwa nanopartikel yang ada di luar itu possibility untuk agregatnya dia sangat tinggi, sehingga kita lihat rata-rata dia beragregat ya satu sama lain. Kemudian untuk yang tipe ekstraseluler dia yang tipe lepas dari membran sel. Jadi dia betul-betul ada di lingkungan luar, ada di mediumnya. Nah, di sini kita lihat membran selnya itu seperti terpisah ya dengan sitoplasmanya. Ada yang tahu nggak kenapa membran selnya ini bisa terlihat seperti berpisah dan bagian sitoplasmanya ini terlihat seperti menciut gitu. Ada yang tahu nggak kenapa? Izin Bu, itu ini kan di ini ya Bu, di apa namanya suhu yang tinggi ya Bu. Untuk kondisinya kita nggak tahu ya yang ini suhu tinggi atau enggak. Oh. Makanya saya baca di time image of alcohols with high degree of HDI. Jadi kenapa Farhan? Menurut saya sih kalau seumpama itu di suhu yang tinggi itu, kalau nggak salah kemarin itu waktu ngerangkum di mikroba yang sebelumnya itu ada ini apa namanya si mikroorganisme yang dia itu ekstremofilik itu punya kecenderungan kalau selama yang dia itu termo atau apa namanya ekstremo atau termo, dia itu punya kecenderungan kalau di bagian apa itu sitoplasmanya itu punya resistansi panas itu lebih tinggi, dan membran selnya pun itu menyesuaikan untuk apa itu untuk perlakuan itu. Mungkin kalau sama dia itu kenapa ada gap ini, itu mungkin bagian dari adaptasinya untuk mencegah apa itu kontak sitoplasmanya ke apa itu lingkungan luar mungkin. Okay. Ya, jadi betul ya kenapa dia membran selnya itu tampak seperti terpisah dengan sitoplasmanya. Yang pertama adalah mungkin kondisi luar lingkungan dari si mikroorganismenya itu dia sangat ekstrim.
Salah satunya adalah misalnya ketika kondisi atau konsentrasi logam yang terlarut di media cairnya itu sangat tinggi, maka dia akan membuat batasan gitu, semacam membuat eh, membuat batasan dirinya dari si logam-logam itu supaya dia nggak kena kontak langsung. Nah, yang menjadi batasannya itu ya si sel membrannya ini. Makanya kenapa sitoplasmanya dia terlihat seperti menciut. Nah, biasanya ya setelah dia menciut seperti ini, nggak lama kemudian dia pasti akan mati karena sudah terlalu toksik. Dan kita juga bisa ngelihat di sini ketika ada nanopartikel yang sangat banyak di sekitarnya, artinya konsentrasi logam yang terlarut juga pasti sangat tinggi gitu ya. Beda sama yang misalnya ini, apa namanya, di sini kelihatannya di spot ini nggak ada nanopartikel ya. Artinya mungkin di sini konsentrasinya dia lebih rendah. Tapi ketika yang di sini kita lihat bahkan sel membrannya seperti udah mau terpisah gitu ya sama si sitoplasmanya. Berarti artinya kondisi lingkungan hidupnya ini sangat ekstrim. Nah, selain adanya nanopartikel di bagian luar ataupun yang nempel di membran selnya, di sini juga ada nanopartikel yang terbentuk di dalam selnya ya, kayak ini yang tanda panah warna kuning. Nah, kemudian gambaran ini juga gambaran di mana nanopartikelnya menempel di permukaan sel dan terjadi agregasi. Oke. Nah, kemudian ini adalah pro dan kontra tentang sintesis nanopartikel dengan menggunakan biomaterial. Jadi penggunaan biomaterial itu nggak terbatas penggunaan mikroorganisme saja, tapi juga penggunaan tanaman ataupun ekstraknya, dan juga penggunaan makromolekul seperti enzim ataupun biopolimer. Nah, di sini kalian bisa lihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode. Nah, secara umum di sini kita lihat pro dan kontra dari segi kingdomnya ya. Di sini kita ada prokariot, di mana predominannya itu adalah bakteri, kemudian eukariot, di mana predominannya adalah fungi. Jadi untuk keuntungannya menggunakan bakteri itu bahwa untuk proses kultivasinya dia murah, kemudian pertumbuhannya itu tinggi, kemudian bisa dimanipulasi secara genetik tanpa adanya kesusahan yang berarti. Tetapi untuk kekurangannya bahwa proses teknologinya dia melibatkan penggunaan berbagai macam peralatan yang cukup canggih juga karena kita harus misalnya mau memecah sel ataupun mau menggunakan ekstraknya saja gitu ya. Kemudian untuk biocapping agents-nya juga di beberapa penelitian atau paper itu masih belum diidentifikasi dengan jelas. Apakah itu protein? Kalau protein itu jenis protein apa gitu ya? Atau misalnya itu enzim tertentu, enzimnya itu apa? Itu juga belum diidentifikasi dengan baik. Kemudian untuk yang eukariot, kelebihannya adalah bahwa untuk handlingnya dan proses scale up-nya itu mudah ya, karena betul-betul terlihat dan bisa dipisahkan. Jadi misalnya kalau kita pakai fungi itu bisa terlihat miseliumnya, dan miseliumnya itu bisa langsung dipisahkan dengan cara penyaringan biasa gitu ya. Misalnya nggak perlu sentrifugasi. Kemudian untuk dari segi luas permukaannya dia lebih besar, sehingga untuk rate produksinya juga bisa lebih tinggi, kemudian untuk proses downstreamnya dia lebih sederhana. Tetapi untuk kerugiannya, bahwa untuk rekayasa genetikanya itu merupakan suatu tantangan. Kenapa? Karena jelas beda ya, prokariot dan eukariot, di mana eukariot itu strukturnya lebih kompleks jika dibandingkan dengan prokariot. Kalian sudah belajar juga bahwa di eukariot itu regulasi genetiknya itu lebih kompleks ya dibandingkan dengan prokariot. Kemudian untuk repeatability-nya, jika kita mengulang pada kondisi yang sama itu biasanya belum tentu menghasilkan hasil yang sama juga. Ini adalah salah satu tantangannya. Kemudian untuk mendapatkan nanopartikel yang murni itu juga masih belum jelas ya mekanismenya seperti apa, dan juga kita harus mengidentifikasi tuh capping agents-nya itu apa. Sehingga kalau mau kita proses lebih lanjut, misalnya kita mau menggunakan nanopartikel dari fungi ini nih untuk aplikasi apa gitu ya. Karena itu pasti dia ada capping agent tertentu, kita harus identifikasi itu capping agent-nya itu apa sih sebelum kita proses lebih lanjut. Misalnya kalau kita mau pakai sebagai campuran untuk drug delivery gitu ya, kita kan harus tahu itu komposisinya apa, karena
apakah itu nanti akan berinterferensi dengan molekul obat yang akan dihantarkan dan lain sebagainya, itu semua harus dipertimbangkan. Oke, ini adalah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses biosintesis. Jadi yang pertama adalah kita harus memperhatikan proses pemilihan dari organismenya, apakah itu tanaman ataupun ekstrak tanaman, kemudian bakteri, fungi, ataupun mikroalga, ataupun jenisnya kayak tadi, selain jenis spesiesnya ya, tapi juga jenis dari materialnya. Jadi misalnya apakah kita menggunakan sel secara utuh, kemudian menggunakan living culture tadi, atau menggunakan supernatannya, atau menggunakan ekstraknya. Nah, karena kita mau mentargetkan ukuran tertentu dan juga kemurnian tertentu dari nanopartikel, maka kita harus tahu mekanisme yang spesifik. Kemudian pemilihan dari state fungi ataupun bakteri katalisis. Karena kalau kita misalnya mau menggunakan capping agentnya, kita bisa pakai yang supernatan. Tapi kalau kita mau menggunakan whole cell-nya, maka kita targetnya adalah enzim, seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu kondisi yang optimal untuk pertumbuhan sel dan juga aktivitas enzimnya. Jadi seperti konsentrasi substrat, itu apakah berada di level yang subtoksik ataupun toksik untuk mikroorganisme tertentu, kita harus consider ya. Jangan sampai misalnya kita mau membentuk nanopartikel pakai mikroalga, seperti contoh yang tadi ini. Tapi ternyata konsentrasinya terlalu tinggi, sehingga mikroalganya tersebut malah mati duluan gitu sebelum membentuk nanopartikel. Nah, itu kita juga harus tahu konsentrasinya seperti apa. Kemudian untuk konsentrasi dari biokatalis, kemudian untuk elektron donor, apakah kita perlu menambahkan elektron donor yang kimiawi dari luar gitu ya. Kemudian exposure time, kemudian pH, suhu, buffer, agitasi, kemudian kalau mikroalga apakah kita perlu seberapa intens dari kekuatan cahaya ya, apakah kita menggunakan cahaya matahari langsung ataupun menggunakan cahaya buatan seperti itu. Kemudian untuk kondisi reaksi yang optimal, kita juga harus mengoptimasi. Kemudian untuk proses ekstraksi dan purifikasi dari nanopartikel. Nah, ini kan karena prosesnya juga masih belum terinvestigasi dengan baik, tetapi ada proses-proses yang memang sudah diketahui, misalnya seperti fisika tadi dengan cara ultrasonik, kemudian bisa juga dengan pemanasan, bisa juga dengan pendinginan gitu ya, ataupun osmotic shock. Nah, tetapi kita juga harus memperhatikan apakah proses-proses ini bisa mempengaruhi produk dari nanopartikel yang kita hasilkan. Bahwa ternyata setelah dipanaskan, memang sel membrannya itu bisa pecah, tetapi ternyata nanopartikelnya malah beragregat satu sama lain. Itu juga kan mempengaruhi produk dari nanopartikel. Kemudian untuk stabilisasi dari nanopartikel produknya, itu kita perlu memperhatikan stabilitasnya, apakah dia distabilkan dengan enzim, ataupun dengan protein, ataupun senyawa lainnya, kita juga masih belum tahu dengan pasti. Kemudian untuk upscale produksinya juga kita harus memperhitungkan dengan baik ya. Kayak tadi misalnya dengan bakteri, memang dia prosesnya mudah, kemudian pertumbuhannya cepat, tetapi karena dia pertumbuhannya cepat, kemudian matinya juga cepat, kita harus tahu kondisi yang optimal dalam suatu bioreaktor itu seperti apa. Kemudian karena kita harus tahu, maka kita juga harus tahu sifat-sifat mendasar, sifat alami dari mikroorganisme tersebut. Karena kita mau mentargetkan produk nanopartikel yang spesifik. Baik, seperti itu. Jadi materi untuk hari ini sampai di situ. Kita membatasi jenis mikroorganismenya menjadi 3 ya, bakteri, fungi, dan mikroalga. Kemudian tipenya adalah tipe yang uniseluler saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Ada yang kurang jelas? Ya, silakan. Saya masih agak bingung. Maksudnya stabilisasi itu pas ditambahin capping agentnya atau ini ada beda lagi, Bu? Stabilisasi dari nanopartikel. Ya, pasti bentuk.
Mana ya? Nah ini. Jadi proses stabilisasi di mikroorganisme itu terbentuknya secara otomatis gitu loh. Jadi dia bakteri misalnya, bakteri itu dia menghasilkan capping agent. Capping agentnya bisa berupa protein ataupun polimer tertentu. Jadi dia langsung aja gitu setelah adanya akumulasi nanopartikel, dia akan langsung dibungkus sama si capping agentnya itu. Berbeda kalau yang kimiawi kan kita memang menambahkan senyawa tertentu sebagai capping agent gitu ya. Tapi kalau di bakteri atau di mikroorganisme, si capping agentnya ini sudah dihasilkan dari si mikroorganismenya tersebut. Jadi ketika dia ada di dalam sel ataupun di luar sel, biasanya sudah terbungkus oleh si capping agentnya. Jadi begitu, Javan. Terus Bisa yang lagi, diterima? Bu. Oh ya, lagi, Bu. Sekali lagi, satu lagi, Bu. Berarti kan di pro kontranya disebutin kalau nggak salah fungi itu kontranya itu dia tidak bisa membuat nanopartikel murni tanpa capping agent. Nah, bukannya justrunya lebih bagus kalau ada capping agent ya, Bu, supaya nggak terjadi agregasi dan lebih stabil ya tadi seperti yang Ibu bilang tadi. Iya betul, yang lebih bagus itu yang ada capping agentnya karena nggak terjadi agregasi. Tapi kan ini dijadiin kontra apa disadvantage. Oh, mungkin maksudnya gini, ketika kita mau menggunakan nanopartikel tersebut untuk pengaplikasian ya, misalnya untuk drug delivery itu kan, tentu kita mau mendapatkan nanopartikel yang sifatnya murni kan, nggak ada campuran bahan lain. Nah maksudnya karena kita nggak tahu nih capping agentnya dia tuh dari bahan apa gitu ya, oleh si mikroorganisme ini apakah protein atau polimer atau polisakarida kan kita nggak tahu nih, kita nggak identifikasi tuh si capping agentnya apa. Makanya kita menjadi kesulitan untuk membuka si nanopartikelnya dari cappingnya untuk memisahkan gitu loh. Jadi butuh proses lain lagi. Mungkin maksudnya seperti itu. Oh, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada lagi? Karena kan untuk diaplikasikan pasti kan butuh modifikasi permukaan ya. Kayak misalnya kalian waktu kuliah nanokarbon itu karbon nanotubes-nya harus dimodifikasi dengan adanya penambahan gugus hidroksil seperti itu. Nah, kalau nanopartikelnya itu sendiri dia terbungkus dalam suatu capping, gimana caranya kita modifikasi? Nanti modifikasinya malah nempelnya di cappingnya, bukan di nanopartikelnya, seperti itu kan. Atau justru malah gugus hidroksilnya dia nggak bisa nempel ke nanopartikelnya karena terhalang oleh si cappingnya. Jadi maksudnya seperti itu sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau di sintesis secara biologi ini tuh apa ya? Mekanika kuantum itu berfungsi juga. Gimana Farhan? Bisa diulangin? Kurang jelas. Kalau sintesisnya itu lewat biologis, itu mekanika kuantum itu berfungsi di bagian mana ya? Mekanika kuantumnya berfungsi Kan di kemarin bagian. dijelas. Iya, kan kemarin dijelaskan kalau mekanika kuantum ini nanti arahnya bisa ke kayak kita itu mendesain material. Sedangkan kan benar-benar material apa yang mau kita buat kan tergantung dari bakteri yang kita pakai. Nanti kita dapat hasilnya. Nah itu apakah ada perhitungan-perhitungan tersendiri Bu kalau seumpama kita mau buat nanopartikel ini dengan menggunakan bakteri ini, kemungkinan besar hasilnya itu seperti ini tuh apakah ada atau emang ya itu nggak bisa terkontrol? Oke, jadi yang bisa kita kontrol untuk sintesis menggunakan mikroorganisme ini adalah hanya kondisi dari reaksi serta jenis pemilihan mikroorganismenya ya. Jadi yang mana sih? Nah, kayak gini. Kita harus tahu jenis mikroorganisme yang cocok itu kita mau pakai bakteri atau fungi atau mikroalga. Kemudian setelah kita tahu dari jenisnya itu, kita harus tahu lagi nih, apakah menggunakan sel secara utuh, ataupun menggunakan supernatan, atau menggunakan ekstrak, atau enzimnya aja, atau apanya. Jadi memang untuk sintesis secara mikroorganisme ini, kita hanya bisa mengontrol dari segi itunya aja, Farhan. Dari segi itu, kemudian dari kondisi pertumbuhannya.
Nah, kondisi pertumbuhannya karena untuk mengoptimalkan kinerja dari mikroorganisme. Kita harus tahu apakah si mikroorganisme ini tuh harus berada di kondisi yang eksponensial, misalnya dia aktif membelah. Karena pada saat aktif membelah itu dia membutuhkan ion logam yang banyak karena dia sifatnya adalah autotrof misalnya seperti itu. Atau kita butuh mikroorganisme ini sebagai defender. Jadi dia untuk seperti proses bioremediasi gitu loh. Dia hanya berfungsi untuk mereduksi saja. Dia nggak butuh itu sebagai nutrisinya. Maka kita akan mengambil yang tipe misalnya whole cell seperti itu pada konsentrasi tertentu. Nah, kemudian setelah itu juga kita harus mengoptimasi kondisi reaksinya, kayak misalnya tadi pH, suhu, agitasi, kemudian apakah butuh cahaya, kayak gitu. Jadi sejauh ini untuk yang sintesis dengan menggunakan mikroorganisme hanya parameter-parameter tersebut yang bisa kita atur. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang parameter perhitungan mekanika kuantumnya itu nggak bisa murni diaplikasikan ya, karena yang namanya makhluk hidup itu kadang dari satu batch ke batch lain pertumbuhannya itu bisa berbeda. Kayak tadi makanya kenapa kelemahan dengan menggunakan mikroorganisme itu salah satunya adalah yang ini, low repeatability. Karena kalau kita mensintesis nanopartikel hari ini, kemudian dengan kondisi yang sama, kita melakukan ulang seperti itu hasilnya belum tentu akan persis sama 100%. Ataupun misalnya ada 2 orang yang berbeda tetapi mengerjakan dalam kondisi yang sama, itu hasilnya juga pasti ada perbedaan walaupun sedikit. Jadi seperti itu, Farhan. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang masih kurang jelas? Jadi setelah kalian tahu proses biosintesis pakai mikroorganisme ini, sebetulnya ini menarik nggak sih, atau prospek ke depannya tuh bagus nggak sih untuk dipakai? Menarik, Bu, kalau menurut Menarik. saya. Karena Menariknya apalagi ini kenapa? kan biasanya karena menggunakan mikroorganisme sifatnya green synthesis. Nah, biasanya kan permasalahan yang ada untuk sintesis nanomaterial dan juga untuk perbaikan lingkungan itu difokuskan kepada green synthesis. Jadi peluangnya besar, Bu. Iya, betul. Sebetulnya bagus ya. Bahkan sekarang yang orang-orang teknik lingkungan aja pada belajar nano gitu, karena mereka sudah mulai mengerti bahwa salah satu metode remediasi itu adalah dengan pembentukan nanopartikel ini. Jadi selain dia bisa membersihkan lingkungan, entah itu air atau tanah gitu, tapi mereka juga bisa mengambil kembali logam tersebut gitu ya, bisa merecovery. Oke, ini adalah bahan bacaan ya untuk referensi. Kalian membuat resume dan mind mapping ada di buku Microbial Nanobiotechnology, ada di chapter yang ini sudah saya tuliskan di sini. Oke ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Izin Bu. Ya, Berarti silakan. resumenya dari 3 buku itu atau Ya, gimana Bu? ini satu buku tapi 3 chapter, karena Oh, satu chapter itu satu mikroorganisme begitu. oh iya Bu. Mm-mm. Kasih Bu. Oke ya, halamannya udah jelas di sini ada. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyakan, sudah jelas semua ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang disadvantage dari penggunaan virus itu, Bu. Tadi kan memerlukan host mikroorganisme itu berarti kayak sebagai inang virusnya ya, Bu. Saya tadi belum terlalu paham. Oke, yang menggunakan virus ya. Mana tadi? Need a host microorganism for virus. Iya, karena virus itu kan bukan makhluk hidup ya. Karena dia adalah Iya. parasit. Jadi dia hanya akan hidup ketika ada inang, ada induknya. Kalau induknya hidup, dia hidup. Tapi kalau induknya dia nggak hidup, ya dia juga mati gitu loh. Makanya kenapa dia harus butuh host microorganism. Karena dia melakukan segala proses metabolisme kehidupannya dengan memanfaatkan si sel inangnya. Dan ingat, inangnya adalah harus inang yang hidup ya. Oke ya, Zuhra.
Baik Bu, berarti indikator virus, berarti mikroorganisme inangnya itu juga berpengaruh terhadap proses sintesisnya ya Bu. Berarti apakah tidak tambah lebih rumit Bu? Iya betul, tambah lebih rumit sebetulnya kalau pakai virus. Virusnya itu sendiri kan berukuran nano ya. Terus dia membuat nanopartikel gitu. Membuat sesuatu yang ukurannya sama dengan dirinya. Jadi sebetulnya yang berperan itu virusnya atau inangnya gitu kan. Nah, di situ juga memang mekanismenya belum diketahui dengan jelas. Selain itu memang proses kultivasi virus itu sangat rumit ya. Kita harus tahu inangnya, spesifiknya apa, terus intinya kita tuh jadi kayak memelihara dua hal yang berbeda gitu loh. Selain virusnya, terus inangnya juga harus betul. Kayak gitu sih. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah jelas ya? Tugasnya juga sudah jelas. Jadi resume dan mind mappingnya itu ada di satu buku, tetapi terdiri dari 3 chapter karena satu chapter itu berisi satu mikroorganisme. Oke, kalau gitu kuliahnya saya tutup sampai di sini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.